memang kita DKI bukan daerah endemis malaria, tetapi yang datang dari endemis ya, jadi yang daerah endemis malaria itu kan biasanya di daerah-daerah seperti dari Papua, dari kalau di Jawa di mana Bu? Tahu nggak? Yang daerah pinggiran pantai itu ya, biasanya di pinggiran pantai. Parasit ya, parasit Plasmodium yang ditandai dengan gejalanya panas, demam. Jadi bukan panas yang ini ya, bukan panas yang greges atau apa sih, suam-suam tubuh, tapi panas yang tinggi ya, panas yang tinggi yang ada menggigilnya juga ya, ada menggigilnya. Jadi kurvanya biasanya dia panas tinggi, dia menggigil panas tinggi, dia keringat. Nah, jadi penyakit ini sebenarnya membahayakan kalau kita tidak mempedulikan ya. Nah, sekarang saya datang pada penularan. Yang perlu tahu Bu, Ibu Bapak ya, perlu tahu penularannya, karena kan bagaimana sih bisa terjadi, sedangkan kan kita bukan daerah endemis. Nah, kemudian bagaimana sampai kita di DKI kok bisa ada penyakit malaria? Jadi caranya begini Bu, Ibu perlu tahu, selama ini kalau penyakit demam berdarah biasanya kan dia berkembang biak di air mengalir, sedangkan kalau nyamuk dari penyakit malaria dia tidak berkembang di air yang bersih, justru di air-air yang kotor. Jadi seperti got-got kita semua orang, kita semua kan punya got kan Bu ya, punya saluran maksudnya ya. Dimanapun rumah pasti ada saluran. Nah, di situ nyamuk malaria berkembang biak ya. Nah, cara penularannya bagaimana? Nah, contohnya begini Bu, umpamanya saya datang dari daerah endemis dari Papua, contohnya ya. Saya kan di dalam darah saya ini sudah ada sudah ada parasit malaria. Nah, pada waktu saya tidur, nyamuk gigit saya. Sebenarnya nyamuk itu belum ada parasit, nyamuk gigit saya. Pada waktu nyamuk itu gigit saya, dia kan hisap darah saya, benar nggak Bu? Nah, dia hisap darah saya. Di dalam waktu nyamuk itu hisap darah saya, di badannya itu sudah terikut juga parasit yang ada di darah saya. Nah, parasit ini berkembang biak di dalam badan nyamuk ini 7-14 hari ya, kurang lebih 2 minggu deh ya, dia berkembang biak. Di dalam peredaran darah itu sudah ada parasit malaria. Kapan dia nanti gejalanya timbul ya? Kan dia kan begitu gigit bukan langsung ibu langsung ini, enggak, harus tunggu minimal 12 hari ya. 12 hari itu dia berkembang biak di ini ibu bapak. Nah, setelah 12 hari baru ibu akan timbul gejala-gejala. Gejalanya seperti tadi, demam, menggigil, berkeringat, dia itunya silih berganti, diikuti dengan sakit kepala. Kalau anak-anak bisa ada diare ya, kalau anak-anak bisa ada diare, bisa ada batuk pilek kalau anak-anak ya. Tapi orang dewasa juga bisa. Karena apa? Daya tahan tubuh kita pada waktu parasit ini berkembang biak sudah menurun. Nah, di sini dampak akibat daripada malaria. Yang pertama adalah pasti anemi ya. Kenapa? Karena parasit ini merusak sel-sel darah merah ya. Karena sel-sel darah merah ini dirusak, akibatnya apa? Kalau ibu hamil bisa keguguran atau lahir berat badan bayinya ini rendah, bahkan bisa meninggal bayinya ya. Kalau tentunya kalau sudah pada kondisi yang ini kritis ya. Nah, kemudian kalau pada anak-anak, kenapa? Kan kita tahu kalau sel darah merah ini kan dia membawa oksigen ke otak,
Jadi anak-anak juga kan itu jadi pinter. Nah, bagaimana anak-anak ini pasti perkembangan tubuhnya akan terganggu, dan kedua otaknya ini tidak akan maksimal kalau ada parasit malaria, ya. Kalau dia sudah tua bisa juga terserang dengan penyakit-penyakit yang lain karena pada dasarnya dia anemi, kekurangan darah merah, ya. Nah, jadi ini Bu dampak daripada malaria, ya. Kalau selama ini karena kita bukan daerah endemis, kita pandang enteng, ya. Kalau kita lihat ibu hamil kekurangan sel darah merah, kita pikir mungkin dia makannya kali yang kurang. Hati-hati kalau ada panas, menggigil, keringat di mana bergantian, jadi dia menggigil panas, kemudian berkeringat, hilang, habis keringatnya hilang, datang lagi panasnya, menggigil. Nah itu hati-hati, jangan-jangan itu adalah malaria. Nah harus hati-hati, segera datang berobat ke dokter. Boleh di puskesmas, boleh di dokter swasta, boleh di rumah sakit. Nanti dokternya akan memberikan pengantar untuk cek darah yang berhubungan dengan malaria, ya. Kalau yang lalu biasanya datang dengan panas tinggi lebih dari 2-3 hari, kita cuma cek yang kita cek cuma demam berdarah, tipes. Nah sekarang harus ada lagi malaria, ya. Jadi ibu bapak tidak boleh pandang enteng. Jangan berpikir kita daerah DKI bukan daerah endemis malaria. Nggak boleh. Harus berpikir yang mana itu tidak menutup kemungkinan. Jangan-jangan saudara kita yang datang dari Jawa atau dari Papua atau dari Sulawesi atau dari Kalimantan, jangan-jangan mereka mengidap penyakit malaria. Apalagi sekarang udah mulai musim panas. Apakah di rumah kita steril dari nyamuk? Bebas dari nyamuk? Tidak kan? Nah, pasti kan ada nyamuk. Nah, kita nggak tahu nyamuk yang gigit kita, apakah itu nyamuk yang sudah mengidap, sudah ada penyakit malaria atau demam berdarah, ya. Jadi kita harus hati-hati. Yang pasti kalau kita sudah ada panas tinggi, kita menggigil, segera datang ke berobat ke puskesmas, entah dokter swasta, entah ke rumah sakit, ya. Nah, sekarang tentunya kita perlu tahu pencegahannya bagaimana, ya. Cara pencegahannya bagaimana Ibu? Kira-kira kalau nyamuk, menghindari dari nyamuk apa yang kita lakukan? Tentunya jangan sampai nyamuknya gigit kita, ya. Kalau nyamuk gigit kita kan saja tadi nggak tahu. Nah, supaya nyamuk lagi gigit kita bagaimana caranya? Kita harus pakai kelambu. Adakah kelambu? Ada kelambu kalau yang dijual itu bisa dipakai 2-5 tahun. Kelambu anti nyamuk. Nah, kalau kita nggak ada kelambu, paling gampang beli apa? Lotion. Ada kan lotion anti nyamuk? Ya, bukan cuma. Tapi ibu hati-hati beli lotionnya yang tentunya yang aman, ya. Jangan kita pakai lotion malah kulit kita alergi lagi, ya. Jadi harus hati-hati juga beli lotion. Dan yang paling penting tentunya kalau di rumah kita kalau bisa ada ventilasinya, dipakai apa Bu? Iya, kasa, ya. Kasa supaya biar nyamuknya tidak masuk, ya. Jadi memang harus hati-hati, ya. Paling penting kita basmi sarang nyamuk, tempat berkembang biaknya nyamuk, entah itu nyamuk malaria ataupun nyamuk demam berdarah. Malaria itu yaitu demam tinggi, terus mual, terus demamnya tinggi ya, panas, berkeringat, disertai sama pusing.
caranya yaitu kita bisa untuk mencegah ya kan, jangan sampai kita tergigit oleh nyamuk, dan kita menjaga untuk memasang kasa nyamuk di setiap ventilasi rumah kita agar nyamuk tidak bisa masuk ke rumah kita. Dan yang paling penting juga kita harus bisa mengganti air di dalam bak mandi, menguras, dan juga jangan buang sampah sembarangan agar terhindar daripada nyamuk itu sendiri. Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Gigitannya melalui nyamuk dan Penularannya. penularannya melalui nyamuk. Nyamuk gigitannya pada malam hari. Nah, pencegahannya Pencegahannya yaitu kita harus, kalau punya kelambu kita pakai kelambu biar supaya nggak digigit. Kalau nggak ada yang pakai anti lotion yang sesuai dengan kulit kita biar nggak alergi. Terus kalau siang hari juga harus kita bersihin lingkungan kita biar supaya tidak ada nyamuk, karena itu tempatnya di tempat yang kotor-kotor. ya.